Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat datang di Alternatif Podcast, di mana filsafat diberdayakan sebagai terapi. Senang bisa nyambut kalian kembali di program ini. Untuk memulai episode kali ini, gue pengen nanya pertanyaan retoris. Kapan terakhir kalian benar-benar ada di masa ini dan sekarang? Meski terdengar simpel, menjawab pertanyaan semacam ini bisa sangat sulit bagi sebagian orang, khususnya di era yang serba cepat dan kompetitif belakangan ini. Sebab tekanan hidup seringkali bikin kita terjebak di masa lalu atau ke masa depan. Bagi yang mungkin dulunya punya masa atau hidup yang mapan di masa lampau, mungkin gak henti-hentinya pakai istilah dulu, waktu zaman gua, kalau di era gua dulu, dan seterusnya dan seterusnya. Kebalikannya, orang yang zaman sekarang yang gak begitu cemerlang dan menginginkan kecemerlangan itu pasti seringkali pakai kata kelak, suatu saat, nanti, dan seterusnya. Baik bahasanya dulu ataupun kelak atau di masa depan kayak tadi, kita sama-sama paham bahwa sekarang orang-orang yang ngomong kayak gitu adalah orang-orang yang gak terlalu suka takdir mereka yang sedang berjalan. Sebetulnya kenapa sih kita berambisi banget untuk keluar dari masa ini dan traveling ke masa lampau atau masa depan dengan pikiran kita? Kenapa kita nggak suka sama yang kita punya sekarang? Nah, salah satu filsuf yang bisa ngebantu jawab pertanyaan di atas adalah Blaise Pascal. Dia adalah tokoh di episode kali ini. Dia adalah pemikir yang hukumnya sering kalian pakai untuk mengukur gaya dongkrak hidrolik waktu SMA. Walaupun Pascal lebih dikenal sebagai filsuf yang punya hobi matematika dan geometri proyektif, filsuf yang lahir pada tanggal 19 Juni 1623 di Prancis ini juga memiliki karya yang menyoal tentang krisis eksistensial. Judul karyanya adalah Pensiesis. Gue gak yakin gue pronounce-nya bener ya, karena ini bahasa Prancis. Tapi intinya dalam bahasa Inggris, judul ini diterjemahkan sebagai Thoughts atau pikiran-pikiran. Karya ini diterbitkan Pascal pada tahun 1669, di mana Pascal menemukan bahwa ketika kalian tidak yakin dengan tujuan besar dalam hidup kalian akan cenderung lebih sedih dan hampa. Kalian akan cenderung mencari distraksi atau pengalih perhatian dari masa sekarang, lalu mengenang yang dulu-dulu atau menunggu hal yang berikutnya terjadi di masa depan. Mengapa demikian? Jadi gini, pertama-tama Pascal menganalisa desire atau hasrat manusia. Dalam hidup kita selalu pengen punya hal-hal atau pengalaman yang luar biasa kan, yang bikin kita excited kalau pengalaman tersebut terwujud. Akan tetapi, kita juga sering kecewa karena ada banyak hal yang kita impikan tidak terjadi, atau andaikan pun dia terjadi, rasanya nggak seindah yang kita kira sebelum itu jadi kenyataan. Pas gue masih kuliah, gue nerima beasiswa bidik misi, semacam beasiswa yang khusus diperuntukkan untuk mahasiswa yang kurang mampu namun berprestasi. Seperti kebanyakan orang pada umumnya ya, tujuan gue belajar biar bisa sukses, kemudian dapat pendapatan yang cukup dan hidup yang mapan. Sebab waktu gue kuliah dulu, gue sulit banget rasanya. Sebab pas-pasan karena gue udah mulai berusaha sendiri. Serba pas-pasan juga karena memang kadang beasiswa ini dananya keluarnya telat gitu, ada delay gitu. Keadaannya tuh sulit banget sampai di suatu hari gue tuh agak susah beli makanan. Nah, karena susah gue belilah nasi sayur yang harganya 5.000. Tapi nasi sayur ini juga gue bagi dua karena kebetulan teman gue belum makan gitu. Jadi 2.500 masing-masing tuh. Tapi percaya apa enggak, dulu meskipun hidup gue ngepas kayak gitu, gue ngerasa hidup waktu itu tuh memang gak gembira, karena gue membayangkan masa depan yang sangat cemerlang gitu kan kalau udah lulus dan seterusnya. Tapi sekarang gue baru merasa dan gue baru sadar bahwa hidup waktu itu tuh bahagia gitu. Karena waktu itu masih bisa tidur dengan cukup, nongkrong dengan budget murah, berorganisasi sama teman-teman, dan juga baca buku yang banyak banget di perpustakaan. Soalnya gue sendiri memang seneng banget baca buku gitu. Hari ini gue gak ada waktu kadang baca buku, andaikan pun gue ada waktu, gue udah capek dan gue pengen istirahat. Dan walaupun gue harus bilang hari ini kehidupan membaik gitu, ekonomi gue membaik karena gue udah kerja, alhamdulillah. Tapi tetap aja gue baru sadar bahwa masa yang gue rasa itu sulit dulu itu ternyata punya
kebahagiaannya sendiri gitu. Karena hari ini tuh kadang karena pekerjaan gue susah tidur, kemudian teman udah sibuk prioritasnya masing-masing, dan nongkrong pun hari ini juga nggak sesimpel dulu gitu. Untuk bahagia dengan taraf yang sama tuh butuh uang yang juga banyak ternyata gitu. Artinya masing-masing takdir itu punya kebahagiaannya sendiri-sendiri setelah gue menjalani dua-duanya. Waktu emang berlalu begitu cepat dan seringkali meninggalkan kenangan kayak tadi. Mungkin kita nyesel nggak ngelakuin sesuatu di masa lalu, atau juga nyesel ngelakuin sesuatu di masa lalu. Maka dari itu kita sering banget kabur dari masa sekarang yang kita sesali atau kita pengen lebih baik, dan masa depan adalah jawabannya. Kita mikir jauh ke depan untuk memberikan jarak antara diri kita dan kekecewaan kita sendiri. Lagi pula kita nggak ingin kan terus-terus kecewa akan dunia yang saat ini kita huni ini, atau saat ini sedang berlalu masanya. Kita terus ingin melihat ke depan dan merasa bahwa kita bisa mengendalikan nasib kita sendiri. Kita seringkali menolak masa kini karena emang nggak sesuai ekspektasi kita. Tapi lewat teorinya, Pascal malah ngejelasin bahwa prinsip yang sama juga bisa terjadi untuk kasus yang sebaliknya, ketika masa ini terlalu indah dan terlalu mengejutkan. Itu sama kayak menurut Pascal, kalau lu jelek nasibnya hari ini, lu bakal kecewa. Tapi kalau bagus banget lah, ya juga kecewa. Ambil contoh misalnya orang yang kena star syndrome ya, atau orang yang dulunya rakyat biasa terus jadi artis gitu. Nah, kondisi baru-baru jadi artis ini mempengaruhi psikologinya sehingga bikin dia tuh juga merasa sumpek. Misalnya jadi artis itu dia baru sadar banyak haters, gak punya privacy, kemudian kerjanya capek dan lain-lain. Kaget kan intinya. Jadi mimpi yang jadi kenyataan bisa sama merepotkannya dengan mimpi yang enggak jadi kenyataan. Oke, itulah kira-kira penjelasannya Pascal tentang temperamen manusia. Atau dalam kasus lain, ketika semua baik-baik aja, kita pengen mengunci masa itu dan menahan waktu berjalan dan berharap semua bakal bertahan kayak gitu selamanya. Tapi karena nggak mungkin nahan waktu, kita jadi terobsesi atau bahkan cemas akan mimpi kita sendiri yang kita tahu cepat atau lambat berakhir masa indahnya. Lagi-lagi kita nggak bisa menikmati masa sekarang karena bahkan udah terwujud pun, hal-hal yang bikin kita khawatir itu ada banyak sekali. Pada dasarnya kita memang akan selalu dikhawatirkan oleh waktu. Baik waktu itu lagi banyak masalah atau nggak ada masalah, sama sekali nggak mempengaruhi kondisi apapun ya. Cemas bisa menyerang kita dari sudut manapun. Kalau kita terus-terusan mempertahankan mindset kayak gini, kita nggak bisa hidup dengan tenang. Bahkan ketika kita udah mati-matian kabur dari kenyataan kita hari ini, pada waktunya waktu juga akan menunjukkan powernya ke kita, yaitu penuaan. Kita terkejut bahwa kita nggak bisa jalan secepat dulu, mata kita udah buram, kita udah mulai keriput, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kalau udah di taraf itu, kita nggak bisa lagi tuh mikirin masa depan kayak kita waktu muda gitu. Kita berharap itu bakal lebih baik dan seterusnya. Nggak bisa. Karena masa depan yang kita bayangkan ketika kita tua itu biasanya mati. Nggak jauh-jauh dari kuburan ya. Terus harus ngapain dong sebelum itu semua kayak yang kita deskripsikan tadi? Untungnya lu ngedengerin podcast ini, sebab Pascal punya ide yang cukup cemerlang menurut gue. Kabar baiknya, kata Pascal, walaupun kita nggak bisa menahan waktu yang berjalan, kita selalu berjalan bersama waktu. Asik ya? Jadi nggak ada kata terlambat untuk membetulkan atau ngerubah kebiasaan kita dalam menggunakan waktu atau menyikapi masa-masa tertentu dalam waktu. Semua hal akan berlalu memang, orang-orang bakal mati, dan akhirnya itulah takdir kita semua. Kita nggak bisa rubah. Kita cuma bisa fokus ke hal-hal yang ada dalam kendali kita kan. Kita nggak bisa ngehentiin waktu, tapi kita selalu bisa ngubah cara kita bergerak di dalam waktu. Kalau masa ini terasa mengecewakan, cobalah lebih membuatnya gembira atau membahagiakan yang mengecewakan. Misalnya waktu gue dulu kuliah, gue merasa hidup gue susah banget. Gue dengan keterbatasan ekonomi, gue suka baca buku kan, tapi gak bisa beli buku. Jadi gue selalu menghabiskan waktu gue di perpustakaan, baca buku-buku yang gue suka dan gratis. Gue waktu itu juga aktif di berbagai organisasi. Gue punya banyak teman di organisasi yang gue join, dan juga gue bisa terbang ke beberapa wilayah Indonesia untuk mewakili kampus gue dalam ajang
internasional ataupun nasional. Pokoknya seru banget lah masa itu. Jadi kalau kalian merasa masa-masa tertentu mengecewakan, kalian sebenarnya bisa bikin kegiatan yang positif yang bisa bikin kalian bahagia juga. Kebalikannya, kalau kalian seru banget di masa sekarang dan kalian takut masa sekarang itu bakal berlalu atau masanya udah habis, coba aja rehat sedikit. Jangan gaspol habis-habisan yang kalian punya hari ini, karena memang ya semua privilege itu kita nggak tahu sampai kapan long last atau bertahannya di kita. Pertama-tama juga kita harus punya pandangan bahwa privilege hidup masing-masing orang itu beda gitu. Dan kalaupun kita nggak punya privilege, misalnya privilege punya mobil atau punya rumah sekarang, ingat juga bahwa sebelum mobil dan rumah ini ada, kita juga baik-baik saja, nggak ada terjadi apa-apa. Kedua, coba dulu nikmati hasil dari masa lalu, yaitu masa sekarang yang sudah kalian perjuangkan. Nanti aja mikirin what's next, cara mempertahankan privilege hari ini gimana. Nanti aja setelah lu merayakan fase dimana lu menang menaklukkan rasa malas lu atau rasa minder lu dan seterusnya. Dengan begitu kalian bisa bahagia di masa sekarang dan juga kayak gue tadi mengenang masa-masa yang lampau tapi seru gitu. Sebab kalau kalian serba cepat, serba kompetitif, terus-terusan melihat ke masa depan, ya di masa depan cepat atau lambat kalian akan ketemu dengan yang namanya penuaan itu tadi. Dan setelah kalian tua, terus kalian gak bisa lagi lihat ke depan karena kalian cuma melihat diri kalian banyak penyakit, kalian mau mati gitu. Akhirnya kan kemarin-kemarin itu berlalu begitu saja. Momen yang harusnya kalian happy ternyata udah kalian lewatin. Sekarang pas ada di fase dimana kalian tua, kalian juga nyesel kenapa pas muda kalian gak senang-senang. Jadi ini semacam lingkaran setan ya. Jadi ketika kalian di masa sekarang, kalian mikirin tentang masa lalu. Dan untuk bahagia kalian mikirin atau kabur lagi ke masa depan tanpa menikmati apa yang ada di masa sekarang. Tahu-taunya udah di masa depan, kalian menyesali kenapa gak senang-senang di masa sekarang. Terus aja kayak gitu. Artinya inti dari semua podcast ini menurut Pascal adalah jangan melewatkan waktu sekarang, karena waktu sekarang ini yang kita punya. Kita nggak bisa memastikan yang masa depan kita kira itu baik terus jadi baik sesuai ke ekspektasi kita. Nggak bisa kita pastiin. Yang bisa satu-satunya kita pastiin adalah kita akan menua, dan menjadi tua adalah soal seni menyesuaikan diri. Pada akhirnya di sini dan sekarang adalah satu-satunya yang bisa kita punya, dan kemarin itu milik sejarah, esok itu adalah milik Tuhan. So, cobalah lebih cermat ke dalam fase waktu di sini dan sekarang agar lu bisa bahagia. Soal dulu kita serahkan kepada rindu, soal esok kita pikirin juga besok. Dan itu pun juga seperlunya. Oke? Itu dari gua, Kedri Fama. Mari kita hidup di sini dan sekarang. Sampai jumpa di podcast alternatif berikutnya. Bye.